Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Stianabi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi. NPM 2021-733. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Praktikum Meteorologi dan Klimatologi dengan tugas yang pertama, yaitu menjelaskan unsur cuaca dan iklim, dan yang kedua yaitu menyebutkan dan menjelaskan alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama yaitu unsur cuaca dan iklim. Yang saya akan jelaskan yang pertama dalam unsur cuaca dan iklim adalah radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan unsur cuaca dan iklim yang sangat penting, di mana matahari itu sendiri adalah sebagai sumber energi utama pada bumi. Pancaran energi yang datang terbentuk dari gelombang elektromagnetik. Besar kecilnya tingkat radiasi itu tergantung dari suhu atau temperaturnya. Makin tinggi temperatur, maka makin kuat radiasinya, dan semakin pendek gelombang elektromagnetiknya. Nah, radiasi matahari itu bergelombang pendek, sedangkan radiasi bumi itu bergelombang panjang. Karena energi matahari itu diserap oleh bumi dan diteruskan atau nantinya akan dipancarkan kembali menjadi radiasi yang bergelombang panjang. Secara umum dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan bumi itu memiliki keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar. Namun, keseimbangan tersebut tidak sama dari tempat yang satu dengan tempat yang lain. Hal tersebut disebabkan dari adanya pergerakan bumi, dari kondisi fisik permukaan bumi itu sendiri, dan persebaran awan-awan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa energi matahari merupakan sumber utama untuk energi atmosfer dan merupakan pengendali terhadap cuaca dan iklim. Hal yang kedua yang saya akan jelaskan dalam unsur cuaca dan iklim yaitu adalah lamanya penyinaran matahari dan sudut datang sinar matahari. Lamanya penyinaran matahari itu ditentukan oleh letak suatu daerah, yaitu berdasarkan letak lintang suatu daerah tersebut. Daerah yang terletak di antara lintang ekuator atau lintang di sekitar khatulistiwa, yaitu antara 23,5 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Memiliki suhu rata-rata yang tinggi karena selalu mendapatkan sinar matahari-nya di sepanjang tahun. Sudut datang sinar matahari ini sudutnya terkecil dari datang sinar matahari itu pada waktu pagi dan sore hari. Saat itu sinar matahari yang dipancarkan tidak terlalu besar sehingga suhu udara tidak terlalu panas. Nah, semakin besar sudut sinar matahari datang, yaitu tepat pada siang hari atau tengah hari, maka suhu udara akan semakin panas. Sudut datang sinar matahari merupakan sudut yang dibentuk dari sinar matahari tersebut terhadap bidang permukaan bumi, sehingga sinar matahari yang membentuk tegak lurus dengan permukaan bumi akan menghasilkan sinar matahari yang banyak. Yang ketiga, suhu udara. Suhu udara adalah panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, suhu udara atau temperatur udara adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Nah, pemanasan udara diperoleh melalui dua proses, yaitu yang pertama pemanasan secara langsung, yaitu terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi. Yang kedua yaitu pemanasan tidak langsung, yaitu terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi suhu udara yaitu ada 10, yaitu yang pertama transparasi atmosfer, yang kedua yaitu sudut datang sinar matahari, yang ketiga lamanya penyinaran,
Yang keempat adalah besarnya energi yang dikeluarkan matahari. Yang kelima yaitu jarak bumi dan matahari. Yang keenam ketinggian tempat. Yang ketujuh jarak dari laut. Dan yang keenam adalah relief muka bumi. Dan yang terakhir adalah pengaruh dingin. Suhu udara dapat diukur dengan termometer. Yang keempat yaitu kelembaban udara. Kandungan udara di udara disebut dengan kelembaban udara. Nah, uap air tersebut berasal dari evaporasi dan transpirasi atau penguapan dari tumbuhan. Alat untuk mengukur kelembaban udara adalah hygrometer. Nah, kelembaban udara yang dinamakan kelembaban mutlak atau absolut dan kelembaban nisbi atau relatif. Nah, kelembaban relatif secara matematis itu dapat ditulis dengan kelembaban relatif, yaitu sama dengan kelembaban mutlak dibagi dengan nilai jenuh udara dikali 100. Yang kelima adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di atas suatu wilayah. Kalau suhu udara dapat kita ukur dengan termometer, masih ingat dengan termometer. Nah, alat yang dapat mengukur tekanan udara adalah alat barometer. Nah, tekanan udara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sebaran tekanan udara vertikal dan yang kedua adalah sebaran tekanan udara horizontal. Yang keenam yang saya akan jelaskan dari unsur cuaca dan iklim adalah penguapan. Penguapan adalah sebuah proses atau perubahan es menjadi gas atau uap air. Susunan dari air ini adalah bisa disebut dengan H2O dengan cara alami. Di dalamnya itu atmosfer yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu gas, cair, dan juga padat. Nah, terbentuknya penguapan itu terjadi melalui 2 faktor, yaitu faktor langsung dan faktor yang tidak langsung. Faktor langsung yaitu berdasarkan temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara, serta lemahnya proses penyinaran matahari dan intensitas radiasi matahari. Sedangkan faktor yang tidak langsung yang ini yakni berdasarkan ketinggian tempat, letak lintang, dan faktor waktu. Penguapan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah evaporasi, yaitu penguapan dari molekul yang berbentuk cair seperti air yang menjadi gas atau uap air. Yang kedua ada transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan yang memiliki air dan diuapkan menjadi gas atau uap air. Yang ketiga adalah evapotranspirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan dan air. Airnya itu contohnya dari laut, danau, sungai, rawa, dan sebagainya, dan menjadi gas atau uap air. Yang ketujuh yang saya akan jelaskan dari unsur cuaca dan iklim adalah penutupan awan. Awan terbentuk ketika uap air yang mendingin di udara membentuk tetesan air atau kristal es yang kecil namun terlihat. Nah, kabut adalah awan yang berbentuk di daratan ketika udara yang lembab mendingin. Nah, embun ini terbentuk ketika udara yang lembab bertemu di permukaan yang dingin seperti rumput. Yang kedelapan yaitu kecepatan dan arah angin. Angin adalah pergerakan udara di permukaan bumi. Udara bergerak karena adanya perbedaan tekanan angin. Tekanan angin itu. Nah, udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah atau daerah yang memiliki suhu atau temperatur yang rendah ke wilayahan yang bertekanan tinggi. Nah, angin itu mempengaruhi cuaca dan iklim adalah angin musim, angin pasat, dan angin lokal. Faktor pembentuk angin yakni gradien barometris, letak tempat dan posisi, ketinggian tempat dan waktu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergerakan angin yakni perputaran bumi, pemanasan daratan. Unsur cuaca dan iklim yang ke-9 yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses pelepasan air dari atmosfer untuk mencapai ke permukaan bumi. Nah,
Presipitasi ini meliputi semua bentuk air, yaitu dari salju, es, gabungan es, dan air. Presipitasi ini merupakan salah satu komponen hidrologi yang paling penting. Faktor yang mempengaruhi presipitasi yaitu kelembaban udara, energi matahari, dingin, suhu udara, dan lain-lain. Tugas kedua yang saya akan jelaskan itu mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama adalah Automatic Weather Station atau AWS. Nah, fungsi alat ini itu berfungsi untuk merekam dan memantau perubahan cuaca secara otomatis dan real time. Alat ini itu berfungsi untuk mengukur temperatur, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, dan radiasi matahari secara otomatis. Dalam sensor ini memiliki beberapa sensor seperti sensor temperatur, kelembaban, hujan, solar radiation, dan net radiation serta sensor tekanan. Nah, penempatan itu dipasang pada tiang dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah di lahan yang sangat luas dan bebas seperti lapangan. Cara kerja sensor-sensor tersebut akan mengirim data cuaca tertentu untuk disimpan dalam data, kemudian diteruskan ke komputer. Untuk satuan atau skala yaitu yang pertama adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Alat yang kedua yaitu actiniograph. Actiniograph ini memiliki fungsi yaitu untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang yang datar atau horizontal. Nah, penempatan dari alat ini yaitu saat digunakan alat ini diletakkan di lahan bebas seperti lapangan terbuka, serta pada pengukuran alat ini diletakkan menghadap ke arah timur barat dengan jendela terlihat ke arah utara selatan. Nah, cara kerja dari alat ini. Alat ini itu adanya perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur yang kemudian bimetal diatur sedemikian rupa sehingga dari hal itu bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena akan menunjukkan angka 0. Kemudian terdapat pena untuk mencatat intensitas radiasi matahari. Untuk satuan atau skala pada alat ini yaitu convert calorie atau TH cm K SAL cm Langley. Alat yang ketiga yaitu penangkar hujan biasa yaitu tipe OBS. Fungsi alat ini digunakan untuk mengukur jumlah intensitas dan curah hujan selama 24 jam. Penempatan alat ini itu memiliki mulut corong berbentuk cincin dengan luas 100 cm persegi. Tinggi corong ini dari tanah itu hingga ke ujung diatur hingga mencapai 120 cm. Alat ini juga memiliki gelas penakar yang memiliki skala sampai 25 mm. Nah, cara kerja dari alat ini itu digunakan di luar ruangan atau ruangan terbuka yang memungkinkan alat ini langsung menerima hujan yang kemudian air hujan akan tersimpan pada gelas penakar. Nah, adalah penentu tinggi rendahnya curah hujan tersebut. Skala atau satuannya itu milimeter. Alat keempat yaitu barometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Pada umumnya, alat ini juga digunakan dalam peramalan cuaca. Tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca baik, dan tekanan yang rendah itu akan menandakan kemungkinan adanya badai. Penempatan dari alat ini. Alat ini ditempatkan pada ruangan yang memiliki suhu relatif tetap dan tidak boleh terkena sinar matahari serta angin secara langsung. Cara kerja dari alat ini dapat dilihat dengan barometrik yang bergerak naik turun.
pada cuaca umumnya baik dan barometrik akan bergerak jika terkena udara yang naik akan menandakan cuaca baik dan tekanan turun itu akan menandakan kemungkinan akan terjadinya sebuah badai. Skala atau satuan pada alat ini yaitu MB/PA. Alat kelima yaitu hygrometer. Fungsi dari hygrometer ini untuk mengukur kelembaban udara. Penempatan alat ini yaitu alat ini diletakkan pada box ruangan yang ingin diukur kelembaban massa udaranya yang nanti diantara itu seperti dry box. Cara kerja dari alat ini itu diletakkan pada ruangannya yang akan diukur kelembabannya. Setelah itu tunggu sebentar akan muncul skalanya. Nah, alat ini biasanya ada hygrometer yang beserta termometer. Skala atau satuan pada hygrometer yaitu resus per persen. Yang keenam yaitu termometer bola basah, bola kering. Fungsinya itu untuk mengukur temperatur udara. Yang kedua itu penempatannya itu temperatur bola basah ini merupakan temperatur yang biasanya dengan bola terbungkus dalam kain yang selalu basah oleh air murni. Nah, termometer ini biasanya diletakkan dalam sangkar meteorologi. Cara kerja pada alat ini itu alat ini pada bagian bola basahnya bekerja dengan terpacu kepada proses penguapan yang terjadi pada bola yang dibalut kain basah tersebut. Nah, dengan udara yang ada, sedangkan untuk bola kering tidak menunjukkan jumlah air dalam udara. Jika suhu naik, maka air raksa dalam bola akan mengembang dan naik melalui kantong pada tabung termometer yang berskala. Jika suhu turun, maka air raksa pada tabung akan turun pula. Ujung dari permukaan atas air ialah suhu udara pada saat membacanya. Skala atau satuan pada alat ini yaitu derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Alat yang ketujuh yaitu anemometer 10 meter. Nah, fungsi dari alat ini itu untuk mengukur kecepatan angin dekat permukaan. Nah, digunakan sebagai alat untuk memperkirakan cuaca pada hari berikutnya. Penempatan pada alat ini. Alat ini diletakkan pada lahan terbuka atau lapangan dengan benda, pohon, atau juga bisa rumah yang berjarak minimal 10 kali dari tinggi benda itu ke tiang anemometer. Cara kerja dari alat ini. Alat ini bekerja ketika angin bertiup, maka mangkuk atau baling-baling akan bergerak sesuai dengan arah anginnya. Semakin cepat angin bertiup, maka semakin cepat pula baling-balingnya berputar, dan sebaliknya. Skala atau satuan pada alat ini yaitu meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Alat yang ke-8 adalah termohigrograf. Nah, fungsi dari alat ini itu untuk mengukur suhu di lingkungan, kelembaban udara relatif, dan tekanan pada atmosfer secara mekanis. Nah, penempatan pada alat ini dipasang pada sangkar meteorologi agar tidak terkena sinar matahari, hujan, dan angin secara langsung. Cara kerja dari alat ini yaitu terdapat sensor rambut yang dapat mengembang untuk menggerakkan pena untuk mengetahui temperatur, suhu, dan mencatat otomatis. Oleh karena itu kita akan mengetahui grafik pada kertas pias yang ditempel atau direkatkan pada silinder yang berputus setiap terjadinya pergantian kertas pias. Perlu juga diperhatikan posisi jam, suhu udara, dan tinta pena jika temperatur naik.
sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembaban nisbi udara. Bila udara lembab, rambut akan mengembang dan menggerakkan engsel yang nantinya akan diteruskan ke tangkai pena sehingga tangkai pena akan naik. Begitu juga sebaliknya. Skala atau satuan pada alat ini yaitu derajat Celcius per resus atau RH persen. Alat yang ke-9 adalah Campbell Stokes. Fungsinya itu untuk mengukur intensitas sinar matahari. Penempatan dari alat ini yaitu terdiri dari kaca masif yang memiliki ukuran jari-jari yaitu 10-15 cm yang nantinya berfungsi sebagai lensa cembung yang dapat mengumpulkan sinar matahari menuju titik fokus. Alat ini itu biasanya diletakkan di ruangan terbuka agar dapat menerima langsung sinar matahari dengan kondisi BTOTN pada Campbell Stokes, dan alat ini diletakkan di atas ketinggian 120 cm. Cara kerja dari alat ini menyerap sinar matahari, setelah itu memfokuskannya pada satu titik. Pada kertas bias, fokus cahaya tersebut juga akan memakar kertas bias. Efek yang ditimbulkan hanya menimbulkan efek libang pada kertas, dan kertas bias yang terbakar itu akan menunjukkan lamanya intensitas matahari dengan melihat skala jam yang terdapat di kertas bias tersebut. Nah, nanti panjangnya lubang pada kertas bias itu tergantung pada lamanya cahaya sinar matahari dan skala pada jamnya. Skala atau satuan yaitu jam per persen. Alat ke-10 yaitu Gun Bellany. Fungsi dari Gun Bellany ini untuk mengukur total radiasi matahari selama periode 1 hari. Nah, penempatan dari alat ini yaitu dipasang di tempat yang bebas atau terbuka dan memiliki beberapa syarat agar tidak salah pada proses pengukuran, yaitu tentang halangan berupa bangunan ataupun pepohonan yang dekat dengan alat. Cara kerja dari alat ini yaitu untuk menangkap radiasi pada benda, yaitu bola sensor. Panas yang ditiupkan akan menguapkan zat cair pada bola hitam. Ruang uap zat cair itu memiliki hubungan dengan tabung kondensasi. Uap zat cair yang timbul akan terkondensasi pada tabung yang nantinya akan berbentuk buret dan berskala. Banyaknya air pada saat kondensasi sebanding dengan radiasi yang telah diterima oleh sensor dalam periode 1 hari. Alat ini pertama itu akan dihasilkannya pada saat pagi hari. Akan lebih kasar hasilnya dibandingkan antinograf. Skala atau satuan pada alat ini yaitu milimeter. Alat ke-11 yaitu psikrometer standar. Fungsi dari alat ini itu untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara. Penempatan pada alat ini yaitu diletakkan dalam sebuah sangkar meteorologi dengan ketinggian yang berbeda yang terdiri dari termometer, bola basah, dan bola kering. Cara kerja dari alat ini: termometer BK untuk menunjukkan suhu udara, termometer BB untuk mencatat kelembaban udara dengan bantuan tabel, dan termometer BB pula nanti akan dari bola air raksa harus selalu basah dengan cara menggunakan kain muslin yang sudah dibasahi oleh air murni dan harus tetap dalam keadaan basah. Skala dan satuan pada alat ini yaitu suhu derajat Celcius serta kelembaban udara yang dihitung dengan persen. Alat yang ke-12 yaitu cup counter anemometer. Fungsi dari alat ini untuk mengukur kecepatan rata-rata angin pada ketinggian. Nah, pada ketinggian yang telah ditentukan. Penempatan alat ini: seluruh kap pada alat ini diletakkan menghadap ke satu arah, melingkar
Hal tersebut agar angin yang tertiup pada rotor akan tetap arahnya. Alat ini biasanya diletakkan di wilayah terbuka seperti lapangan. Cara kerja dari alat ini: saat terjadi angin, tenaga yang digerakkan pada alat ini akan memutar seperti mangkok pada baling-baling putaran tersebut. Nah, putaran tersebut akan diteruskan menuju counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka dalam counter tersebut. Nah, setiap 3 kali putaran penuh pada counter akan bertambah 0,01 kecepatan rata-rata periode dengan jam yang sama dengan pembagian 2 minus pembacaan 1 dikali 1 km per jam dengan pembacaan 1 pada periode awal atau jam, sedangkan pembacaan 2 pada periode akhir juga jam. Nah, skala atau satuan yaitu kilometer per jam. Alat ke-13 yaitu wind force. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur rata-rata kecepatan pada angin. Penempatan alat ini diletakkan pada ketinggian 2 hingga 15 meter. Nah, cara kerja dari alat ini: kecepatan pada angin diperkirakan berdasarkan gerakan pada plat yang telah terdapat pada wind force. Skala atau satuan pada alat ini yaitu kilometer per jam atau km per jam. Alat ke-14 yaitu automatic rain sampler. Fungsi dari alat ini yaitu digunakan untuk mengambil sampel air hujan dengan menggunakan metode wet and dry dopation dengan bantuan acid precipitation sampler atau APS yang biasanya dikenal dengan automatic rain sampler atau ARN. Nah, penempatan alat ini diletakkan pada lahan terbuka atau bebas. Cara kerja dari alat ini yaitu: jika terjadi hujan, maka sensor yang ada pada alat ini akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat pada penampungan air yang nantinya akan digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut akan tetap terbuka. Maka setelah hujan berhenti, hal tersebut juga akan menutup. Nah, akan bergerak juga menuju posisi yang semula, sehingga air hujan di dalam tempat penampungan tak akan terkena kotoran lain dan karena hal tersebut tertutup rapat. Nah, hal tersebut juga akan menyebabkan sampel air hujan yang dikirim ke laboratorium kualitas udara BMKG untuk dianalisa. Skala pada alat ini yaitu pH. Alat ke-15 yaitu high volume sampler. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengambil sampel suspended particle meter atau SPM. Penempatan pada alat ini diletakkan pada lahan terbuka. Cara kerja pada alat ini yaitu pada udara yang mengandung partikel debu akan dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran dengan kecepatan yang tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur oleh konsentrasinya dengan cara sebuah kertas filter tersebut nantinya akan dicatat oleh flow rate dan waktu sampling sehingga akan didapatkan konsentrasi pada debu tersebut. Skala pada alat ini atau satuan yaitu mikrogram per meter. Alat ke-16 yaitu Very Small Apparature Terminal Internet Protocol atau FSAT-IT. Fungsi dari alat ini untuk menerima dan mengirim data kepada satelit. Penempatan dari alat ini yaitu diletakkan langsung di tempat penggunaan atau user, biasanya di outdoor dan lain-lain. Cara kerja dari alat ini nantinya akan bekerja sebagai informasi yang akan dikirimkan akan melewati hub lalu ditransmisikan melalui FSAT di bumi menuju ke satelit. Bagian satelit juga nanti akan bekerja sebagai repeater frekuensi informasi yang diterima dan diperkuat yang nantinya akan dikirim kembali dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi atau
retransmisi. Setelah informasi ditransmisikan, maka hub yang ada di bumi akan mengontrol seluruh operasi dari jaringan komunikasi tersebut. Skala atau satuan dari alat ini yaitu GHz atau gigahertz. Alat yang ke-17 yaitu oven pan evarometer. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur besaran penguapan atau evaporasi. Nah, panci atau pan ini dilengkapi steel well atau pengukuran tinggi air. Termometer apung suhu ini akan minimum dan maksimum serta anemometer. Penempatan dari alat ini itu panci ini akan diletakkan pada lahan terbuka. Cara kerjanya itu prinsip kerja evapometer menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci itu akan mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 meter persegi. Skala atau satuan dari alat ini yaitu milimeter atau mm. Alat ke-18 yang saya temukan itu termometer tanah gundul. Nah, fungsi dari alat ini untuk mengetahui dengan mudah jenis tanaman yang bisa tumbuh. Di antaranya yaitu yang berumur pendek, misalnya seperti padi, kacang-kacangan, atau tanaman yang cocok untuk tanah gundul. Penempatan dari alat ini ditempatkan nanti akan ditanam pada tanah dengan kedalaman tertentu dan diletakkan di ruang terbuka. Cara kerja dari alat ini yaitu melalui proses pemuaian sama dengan termometer tanah. Berumput, jika suhu naik maka air raksa dalam reservoir akan naik pula dan akan menunjukkan skala pada pipa. Skala atau satuan pada alat ini yaitu derajat Celcius, sentimeter, atau cm. Sekian dari saya tentang video pembelajaran praktikum meteorologi dan klimatologi untuk UTS, yaitu tentang tugas menjelaskan unsur cuaca dan iklim dan menjelaskan alat-alat meteorologi dan klimatologi. Jangan lupa subscribe and comment di bawah ini dan jangan lupa pencet tombol lonceng yang ada di sini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.